Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iko Mangaditya Wahyuadnyana, absen 6 kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan membuat video menjelaskan tentang sistem dan struktur politik maupun ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 subbab yang telah ditentukan, yaitu yang pertama adalah perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin, kemudian yang kedua adalah pembebasan Irian Barat, dan yang ketiga adalah perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Dekret Presiden 5 Juli 1999 mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan perintah harian bagi seluruh anggota TNI untuk melaksanakan dan mengumumkan dekret tersebut. Mahkamah Agung membenarkan dekret tersebut. Hasil pemilu pertama pada tanggal 22 Juli 1959 menyatakan kesediaan untuk bekerja berdasarkan UUD 1945. Negara Indonesia kembali kepada UUD 1945 dengan beberapa alasan sebagai berikut. UUD 1945 tidak mengenal bentuk negara serikat dan hanya mengenal bentuk negara kesatuan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. UUD 1945 tidak mengenal dualisme atau dua kepemimpinan antara pimpinan pemerintahan yaitu Perdana Menteri dan juga pimpinan negara yaitu Presiden. UUD 1945 mencegah timbulnya liberalisme baik dalam politik maupun dalam ekonomi dan juga mencegah timbulnya kediktatoran. UUD 1945 menjamin adanya pemerintahan yang stabil. UUD 1945 juga menjadikan Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia dan juga menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Subbab kedua yang akan saya bahas adalah pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat menjadi program utama pemerintah Indonesia sejak diputuskan permasalahannya dalam konferensi meja bundar Desember 1948. Program ini baru digenjot pelaksanaannya pada masa demokrasi terpimpin. Indonesia mengusulkan pembahasan ini dalam konferensi Perdana Menteri dan kemudian sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1956 sampai dengan 1960 hingga Indonesia memutuskan hubungan diplomatikanya pada bulan Agustus. Amerika Serikat ditunjuk PBB untuk membantu menyelesaikan masalah Irian Barat. Namun pada saat yang sama Indonesia mempersiapkan opsi militer. Jenderal Nasution mengamankan perjanjian senjata dengan Moskow. Sementara Ir Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat Trikora. Hal ini direspon Belanda dengan memperkuat perbatasan. Operasi Mandala dilakukan di bawah pimpinan Maijen Soeharto dan berhasil menguasai Termina Buan. Belanda mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat untuk berunding karena Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari Uni Soviet. Konflik berkelanjutan akan membuat AS dan Uni Soviet terlibat dalam agresi di Pasifik Barat Daya. Belanda melunak dan akhirnya menyepakati perjanjian New York pada Agustus 1962. Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan penyerahan Irian Barat dari PBB ke RI secara sementara pada 1 Mei 1963. Subbab yang ketiga yang saya akan jelaskan adalah perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Untuk merencanakan perekonomian nasional, Presiden membentuk Dewan Perancang Nasional pada Agustus 1959. Badan ini diketuai oleh Muhammad Yamin, yang bertugas untuk mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan melakukan penyelenggaraan terhadap pembangunan. Badan ini kemudian berganti nama menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau yang biasa disingkat dengan nama Bappenas. Pada tahun 1963, masuknya masa demokrasi terpimpin menjadi bersama dengan kekacauan ekonomi pemerintah. Memprioritaskan penurunan inflasi dan pengurangan mata uang yang beredar. Pemerintah juga menghimbau untuk melakukan penghematan dan juga penertiban manajemen terhadap seluruh perusahaan. Tapi di sisi lain, pemerintah tidak mampu menahan ambisi politiknya, seperti dalam perhelatan Genefu dan Konefu yang menghabiskan banyak biaya. Di sisi lain, konfrontasi Malaysia dan Irian Barat juga menghabiskan banyak anggaran karena Indonesia membeli banyak alat-alat militer dari Uni Soviet. Kehidupan masyarakat Indonesia kurang lebih 80% bersifat agraris, sehingga barang-barang produksi yang dijual sangat murah dan
agregatnya sangat jauh dibandingkan dengan impor yang dilakukan negara. Sementara kredit luar negeri akan memberikan pengaruh politik yang sangat kuat karena keadaan perang dingin yang memaksa untuk berpihak kepada salah satu blok atau fakta. Usaha-usaha pemerintah dalam memperbaiki ekonomi umumnya tidak berjalan baik karena adanya kepentingan politik yang memakan biaya besar dan politik internasional yang menghambat lancarnya keluar masuk bantuan ataupun kredit. Baiklah, itu tadi akhir dari penjelasan saya tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan pada Mas Santi. Om Santi Santi Santi.